Jumpa lagi di TV. Kali ini kita datang dengan sebuah laptop yang banyak ditanyakan dan sebetulnya ada yang bilang kita udah pernah tes, tapi ini sebetulnya varian yang beda. Iya, ini adalah sebuah laptop convertible dari Lenovo, versi varian yang terjangkau. Ya, ini adalah Lenovo C340 convertible yang terjangkau. Oke, Lenovo IdeaPad C340. Menurut Lenovo, ini adalah laptop yang ditujukan untuk young adults and student, millennials dan Gen Z. Ya, jadi ini memang buat yang muda-muda. Bukan berarti kalau kalian sudah berumur tidak bisa memilih ini, nggak ada masalah sebetulnya, gitu ya. Ini disebut muda ya karena form factor convertible ya. Jadi katanya banyak anak muda sekarang yang pingin pakai form factor convertible untuk mendukung kreativitas. Ya, karena bisa jadi tablet, bisa jadi laptop ya, bisa ngetik enak, jadi tablet juga bisa. Dan sekarang ini sudah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-10 ya. Dan sebetulnya yang nanti akan dijelaskan di belakang sebetulnya, cuman saya suka banget dengan garansinya. Iya, spesial banget. Nanti dibahas di belakang ya. Oke, kita mulai dulu dari awal. Spesifikasi dasarnya yang kita tes itu adalah menggunakan Core i3 10110U Comet Lake 14 nanometer TDP 15 watt 2 core 4 thread ya, 4 MB Intel Smart Cache. RAM yang tersedia adalah RAM 8GB DDR4 2400. Konfigurasinya saya senang sekali sama Lenovo. Akhir-akhir ini konfigurasinya langsung dual channel, jadi performanya langsung pol gitu ya. 4GB RAM itu onboard dan 4GB SODIMM, jadi bisa di-upgrade. Satu SODIMM-nya bisa di-upgrade. Jadi kalau misalnya 4 plus 8, kalau mau dapat 12 itu bisa, nggak ada masalah. Kemudian untuk SSD besar 512GB SSD M.2 PCIe. Tidak ada slot SATA, jadi kalian nggak bisa nambah slot SATA lagi. Nggak ada masalah, tapi ya karena udah gede juga, udah setengah tera. Tentunya karena pakai Intel, dia pakai sistem grafik bawaan ya, ada Intel UHD graphics-nya. Kemudian tersedia juga Nvidia GeForce MX 232GB DDR5, 256 CUDA cores dengan base 1519 MHz dengan boost di 1531 MHz. Ini pakai GPU tambahan, akan menarik sekali. Form factor udah dibahas tadi, 2-in-1 convertible, jadi mode penggunaannya bisa jadi laptop, mode tenda, mode stand, mode tablet, ya you name it, yang udah biasalah untuk sebuah convertible. Untuk warna, ini namanya katanya Abyss Blue, yang ini. Jadi biru gelap banget, biru dongker kalau kata orang dulu katanya ya, gitu. Ada pilihan warna lain, Onyx Black, ini yang hitam pekat, ada Platinum Grey ya. Untuk materialnya ini adalah polikarbonat ya. Untuk dimensinya panjang 32,8, lebar 22,9 cm, sementara ketebalannya hanya 1,79 cm. Jadi ini cukup tipis. Bobotnya laptop doang sekitar 1,575 kg dengan charger 215 gram. Totalnya jadi sekitar 1,79 gram kalau kalian bawa dengan chargernya. Ya, ini adalah layar 14 inci dan untuk varian Core i3 ini menggunakan layar TN yang ya ternyata cukup enak juga dilihat ya, gitu. Resolusinya HD 13:768, sementara ini adalah 60 Hz tentunya, bukan layar gaming di sini. 220 nits, 45% NTSC. Layarnya ini layar glossy ya. Ini menyebabkan warna memang bisa lebih tampil di situ. Kemudian ini adalah layar touchscreen, ya otomatis convertible 2-in-1 touchscreen, mendukung full 10 jari gesture ya. Jadi bisa 10-10 nempel. Saya nggak tahu buat apa, tapi bisa 10-10-nya aja nempel di situ ya, bisa 10-10 dipakai gitu ya. Dan dia bisa menggunakan Lenovo Active Pen. Ini tersedia dalam paket penjualannya. Untuk kamera, ini adalah kamera 720p 30fps di bagian atas. Tentunya ada privacy shutternya, jadi kalau di switch di sini digeser itu bisa langsung nutup gitu ya. Ini tingkat keamanan khas Lenovo. Untuk audio ada dua speaker, sisi bawah, kanan, dan kiri. Dari sisi konektornya ya, di sebelah kiri ini ada DC-in, HDMI 1.4b, ada USB 3.1 Gen 1 Type-C, yes ada Type-C dong, ada audio jack combo juga di situ. Sementara itu di sisi kanan ada Novo button, ini untuk mengakses recovery ya. Jadi kalau mau di recovery tinggal pencet ini ya. Kemudian ada tombol power,
ada SD card reader, ada 2 USB 3.1 Gen 1 Type A yang besar. Wah, ini menyenangkan sekali nih. Jadi emang USB-nya lumayan ya jumlahnya. Untuk konektivitas, dia menggunakan Qualcomm Atheros, Wi-Fi AC, mendukung multi-user MIMO, dan tentunya ada Bluetooth-nya ya. Keyboard, ini keyboard chiclet khas Lenovo IdeaPad, jadi khas, enak banget dipakainya. Sayangnya memang belum ada backlit untuk seri yang satu ini. Untuk touchpad, saya suka karena ini center to spacebar. Kita nggak ada tombol klik kanan kiri tapi nggak ada masalah, udah biasa juga gitu ya. Dan yang paling penting adalah ini support Windows Precision Driver, jadi enak pakainya. Dari sisi keamanan, ya selain tadi ada webcam privacy cover, dia juga menyediakan fingerprint scanner ya. Di sebelah kanan keyboard sini ada fingerprint scanner, jadi biometriknya bisa pakai sidik jari. Oke, mari kita masuk ke pengujian performa. Ada 3 performance setting seperti biasa. Kalau kita pencet tombol function dan Q, kita akan dapat 3 pilihan. Ada intelligent cooling, ada cool and quiet, dan ada performance. Hal yang menarik adalah mungkin karena ini Core i3 ya, apapun setting yang kita pakai, kita dapat skor yang kurang lebih sama, 370 sampai 380-an di Cinebench R15, kita looping 10 kali. Dan skor ini nggak turun, skor ini konsisten terus ya, rata terus, performanya dapat terus. Lalu di baterai pun tanpa di charger, kita dapat performa yang lagi-lagi sama. Jadi kita dapat performa yang konsisten, dicolok nggak dicolok, konsisten, performanya segitu aja gitu ya. Settingannya salah juga segitu aja performanya. Paling cuma beda kipasnya doang lebih kencang atau silent. Oke, itu CPU-nya. Sekarang gimana GPU-nya? Kita lihat di 3D Mark Firestrike graphics core Nvidia MX 230 2GB ini skornya 2764. Ya, kelihatannya mungkin tidak menarik skornya, tapi bukan itu masalahnya. Kita harus lihat bagaimana pada saat dipadukan keseluruhannya. Oke, katanya untuk anak muda. Jadi kita harus tes content creation, soalnya katanya anak muda sekarang banyak content creation gitu kan ya. Oke, Adobe Premiere Pro CC 2020 kita coba tes pengujian dengan video durasi 2 menit 7 detik. Ini adalah video 4K 60 ya. Kita coba render testnya. Seperti biasa ini pengujian yang normal kita selalu lakukan hampir setiap kali kita nguji laptop. Kalau software only 4K to 4K kita dapat 40 menit 41 detik. Gila, ini video 2 menit 7 detik ya, selesainya 40 menit. Kalau kita pakai OpenCL ya, kita dapat 26 menit 30 detik. Yang menarik adalah pada saat kita pakai kudanya. Jadi kita manfaatkan MX230-nya dan kita dapatkan hanya 10 menit 18 detik. Lumayan juga ya. Jadi kalau kalian mau ngedit video 4K bahkan 4K 60 masih memungkinkan di sini. Nah, yang normal mungkin pakai Full HD. Kita juga pakai Full HD test video yang sama tapi Full HD 60 ya kali ini. Output presetnya kayak YouTube Full HD. Hasilnya software only 14 menit 45 detik. OpenCL 15 menit 59 detik. Dan yang menarik adalah kalau kita pakai CUDA, ya kita pakai MX230-nya tentunya kita dapat pas di bawah 5 menit, jadi 4 menit 57 detik. Tentunya dananya kalau gaming gimana? Oke, ya anak muda pasti akan gaming juga. Enggak cuman content creation, enggak cuma dibawa jalan-jalan, enggak cuma buat baca-baca, tapi pasti mau main game juga. Oke, CSGO 720p low kita dapat 80 sampai 130 fps. Lumayan ya, lumayan kencang. Dota 2 720p fastest screen render 100% 44 sampai 70 fps. Nice. Honkai Impact 3, ya berhubung ini Rifki yang ngetes, jadi Honkai Impact pasti ada di sini. 768p low, all effect off, kita dapat 85 sampai 120 fps. Mantap. Lalu pertanyaan umum, Pro Evolution Soccer atau PS 2020 720p low setting kita masih bisa dapat 60 fps. Ini paling penting. Harus bisa dapat 60 fps soalnya. Nah, kemudian GTA 5. Iya, banyak yang pasti nanya GTA 5 seperti apa? Oke, GTA 5 kita bisa dapat di 720p, setting yang pas aja lah ya, cukup buat jalan. Tapi lumayan, kita dapat 40 sampai 70 fps. Jadi buat yang sempat redeem GTA 5 kemarin, bisa dimainin di sini, lumayan nyaman kok. Oke, laptop ini pakai SSD ya, jadi kita tes SSD-nya. Mau seberapa sih kecepatan SSD di laptop harga segini ya? Ini laptop di bawah 10 juta ya. Oke, read-nya 3589 Mbps. Oh wow,
Kemudian write-nya hampir 3000 Mbps di sekitar 2975 Mbps. Ini SSD-nya super kencang, setidaknya unit yang kita dapat di sini SSD-nya super kencang banget. Mengingatkan kita pada SSD untuk laptop gaming ya. Oke, tentu pada nanya performa baterainya seperti gimana ya. Oke, kita coba tes performa baterainya dengan menggunakan mode intelligent cooling. Jadi ini mode default saat laptopnya dibeli ya. Kapasitas baterai ada kapasitas 45 Wh dan kita set screen brightness di separuh di 50% dan volume di 25%. Kita tes web browsing dulu. Kita dapatkan web browsing di 10 jam 40 menit. Oh, ini bagus. Ini bagus. Untuk sebuah laptop klasik ini 10 jam 40 menit bagus. Video playback kita bisa dapat 12 jam 30 menit. Lagi-lagi ini hasil yang bagus sekali. Lenovo klaim katanya pemakaiannya 8 jam. Mohon maaf, Lenovo kamu berbohong. Kita dapat sampai dengan 12 jam. Jadi ini melebihi ekspektasi kita, setidaknya gitu ya. Untuk charging, nah ini menarik. Dia punya opsi rapid charge, jadi bisa nge-charge lebih cepat. Kalau kita tidak pakai rapid charge, 120 menit atau 2 jam itu kita udah full 100%. Sebentar, ini bagus banget loh. Nggak banyak laptop yang 2 jam udah full 100%. Sementara kalau rapid charge-nya kita hidupkan, ya 30 menit pertama kita sudah dapat 47% terisi. Ini udah setara dengan video playback 5,5 jam atau web browsing 4 jam 40 menit kurang lebih ya. Lalu dengan 1 jam pengisian di rapid charge kita dapat 86%. Lenovo klaim katanya ya 80% tercapai dengan pengisian selama 60 menit. Oh enggak, sorry Lenovo, kalian capai 86%. Jarang-jarang kita nemu sebuah laptop yang klaimnya terlampaui. Biasanya mirip-mirip atau sedikit di bawah masih nggak apa-apa. Ini terlampaui dan lumayan jauh terlampauinya ya. Sementara itu untuk memenuhi baterai full sampai 100% kita hanya butuh waktu 1,5 jam. Jadi beda sekitar 30 menit dengan kalau tidak pasang rapid charge. Oke, sekarang kita masuk ke sistem pendinginnya. Ya apa yang spesial? Laptop kayak begini sistem pendingin biasa aja ya harusnya. Oh no, ini spesial. Kenapa ini spesial? Karena hal yang menarik adalah kita menemukan dia memiliki 2 kipas. Ya, walaupun satu heat pipe tapi kita menemukan 2 kipas di dalam laptop yang satu ini. Ya, intake-nya dari bawah, exhaust ke arah belakang. Ya, menarik banget. Ada 2 kipas. Jadi kita pengen tahu berapa temperatur kerjanya. Oke, kita stress test. Kita pakai Cinebench R15. Kita loop 10 kali dan maksimum biasanya kita menemukan suhu maksimum di 90 itu nggak masalah. Yang penting rata-ratanya itu yang 70, 60 itu oke. Nggak apa-apa, maksimumnya mau ketemu 90 nggak gitu masalah. Ini maksimumnya cuma 77 derajat. Hanya 77 dengan average sekitar 74 derajat Celcius dalam kondisi dibebani full prosesornya. Dingin. Lalu GPU-nya gimana? Firestrike stress test kita coba. GPU-nya maksimum cuma sampai 68 derajat Celcius, sementara rata-ratanya di sekitar 64 derajat Celcius. Adem. Lalu kita coba temperatur permukaannya. Kita coba pakai FLIR, kita coba lihat permukaannya gimana. Kita coba jalankan GTA 5 ya. Kita lihat palm rest itu suhunya ada di bawah 30 derajat Celcius. Sementara itu area WASD yang kita pakai buat kendali normal kendali ya, itu di 30 sampai 35 derajat Celcius. Suhu tertinggi di 43 derajat Celcius itu hanya nemu di tombol 6, 7 dan 8. Cuma dari situ doang. Kayaknya itu prosesor sebelah situ ya. Cuma situ doang. Jadi ini tergolong sebuah laptop yang dingin. Oke, pasti pada nanya harga dan paket penjualan dan kenapa tadi di awal saya bilang bahwa garansinya luar biasa. Oke, kita mulai bahas paket penjualan dan harganya. Untuk yang satu ini, harganya di 8.999.000. Sebelum kalian protes, cek dulu apa yang kalian dapatkan. Pertama, kalian dapat Microsoft Windows 10 Home. Oke, ya wajar, Windows 10 semua udah dapat sekarang. Lalu kalian dapat Microsoft Office Home and Student 2019. Bukan, ini bukan yang berlangganan, bukan yang dipasangin doang, tapi ini yang full hidup terus. Jadi dia ada terus, dia tidak hilang dari laptop ini. Ini sebuah Microsoft Office senilai 1,8 juta rupiah. Lalu kalian juga dapat Lenovo Active Pen. Masih ingat tadi saya bahas dapat Active Pen? Masih ingat harganya 8.999.000? Ya. Lalu
dia mendapatkan garansi premium on-site 2 tahun. Jadi konsumen itu hanya perlu menghubungi customer service Lenovo. Ya, teknisi Lenovo akan datang ke tempat konsumen, jadi konsumen nggak perlu repot-repot ke service center. Ya, mungkin kalian pertama kan telepon dulu, tanya dulu masalahnya apa, mungkin dibantu per telepon, kalau tidak bisa, disamperin. Enak kan? Luar biasa. Belum selesai. Tadi saya bilang garansi spesial. Bukan ini garansi spesialnya, ini garansi yang oke lah, beda sama yang lain. Yang spesial banget adalah Accidental Damage Protection, ADP, yang sering sebetulnya disebut-sebutkan oleh Lenovo, tapi mungkin kalian nggak ngeh. Sering kita sebutkan ADP, tapi mungkin kalian nggak yakin apa sih ADP ini. Ini proteksi terhadap kecelakaan pada laptop. Ya, ketumpahan kopi misalnya, jatuh dari meja, ya, misalnya kayak begini tiba-tiba, ups, jatuh gitu, gitu. Keretakan pada panel LCD misalnya, gitu ya. Keyboard mati, kena korslet, listrik korslet atau kena petir misalnya gitu ya. Jatuh nggak sengaja, lagi dibawa, ups, ke licin gitu, jatuh nggak sengaja, accidental, semua yang bentuknya kecelakaan. Itu ditanggung selama 2 tahun, dan ditanggung, pasti nanya berapa persen ditanggungnya? 100% ditanggung oleh Lenovo. Luar biasa ya. Dan saya sempat nanya sama Lenovo, sebetulnya saya tergelitik sama ditanggung 100% selama 2 tahun. Pasti pertanyaannya, berapa kali kita boleh klaim? Saya tanya ke Lenovo dan jawabannya adalah bebas. Terserah mau klaim berapa kali. Ya, jadi kalau kalian tergolong orang-orang yang ceroboh, yang suka keinjak, jatuh gitu, ini harganya jadi murah sekali bukan? Dapat Office, dapat Windows, dapat pen, dapat garansi premium on-site, dan dapat garansi untuk keteledoran kalian. Oke, pasti nanya ada varian lain nggak? Ada tentunya. Ada yang pakai Core i5, itu harganya di 11.699.000. Spesifikasinya tentunya sedikit berbeda ya. Kemudian ada juga pakai Intel Core i7 di 15.299.000 dengan RAM lebih besar dan layar juga berbeda, spesifikasinya juga tentunya beda ya. Tapi semuanya akan mendapatkan pen, dapat garansi on-site, dan dapat garansi ADP yang menarik sekali tadi itu ya. Oke, kalau kalian memang tertarik, memang produk ini sudah tersedia di berbagai macam e-commerce, termasuk di Shopee juga, dan ada promosi dari Lenovo tentunya. Pembelian melalui e-commerce termasuk Shopee bisa mendapatkan triple gift, 3 kali hadiah. 1 voucher e-commerce, kemudian voucher Grab gift dari Lenovo, dan ada extra voucher Grab gift. Tambahan lagi, kalau menggunakan referral code Jagat X Lenovo untuk IdeaPad C340, atau kalau kalian mau cari IdeaPad L340 juga bisa dipakai Jagat X Legion ya. Nah, tata cara menggunakan referral code itu dan websitenya tuh di mana, itu tersedia di kolom deskripsi. Jadi cek di bawah deskripsinya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, cek deskripsinya ya, detailnya lengkap situ. Oke, kesimpulan. Performa prosesor tergolong tinggi dan konsisten buat kelasnya ya. Ada discrete GPU, sangat membantu sekali untuk gaming, pun membantu banget discrete GPU-nya. Bahkan bisa sampai main GTA 5. Jadi ternyata memang GPU terpisah itu sangat membantu karena bandwidth memorinya nggak rebutan sama prosesor. Ya, ini membuat game jadi lebih gampang, lancar jalannya. PES 2020 contohnya itu juga ya. Performa baterainya sangat baik untuk kelas harganya. Jarang-jarang kita lihat performa baterai yang sebaik ini. Kemudian SSD-nya kencang banget dan besar. Ada rapid charge, itu sangat menarik sekali, cepat nge-charge-nya. Form factor-nya convertible dengan harga yang terjangkau. Dapat pen juga ya, Lenovo Active Pen. Dapat Office, ingat dapat Office di sini. Lalu tadi ada garansi on-site, nggak ribet-ribet mesti ke service center. Dan ada Accidental Damage Protection yang sangat menarik sekali. Dan harus diingat, Lenovo IdeaPad C340 ini hadir dengan berbagai fitur keamanan dari Microsoft yang memberikan speed, security, durability, dan great design. You can have it all. Judulnya begitu. Ya. Ya, jadi poinnya ini adalah sebuah laptop yang sangat menarik sekali, terjangkau juga, dan ingat, menilai sebuah laptop tidak bisa hanya dari hardware saja.
karena ini adalah sebuah investasi, jadi kalian harus berpikir lebih panjang. Garansi di Lenovo yang satu ini dan beberapa Lenovo lainnya termasuk Yoga dan Legion yang udah dilengkapi dengan on-site dan ADP itu sangat-sangat menarik sekali dan membuat nilainya jadi terasa murah banget. Saya Dedi Irfan, Jagat Review TV.